Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 521. Sejenak kemudian, mereka telah berada di tengah-tengah padukuhan. Beberapa orang yang nampaknya juga hanya sekedar lewat di padukuhan itu, berjalan dengan cepat melintas. Ada yang berjalan searah, tetapi ada juga yang berlawanan arah. Seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, maka tidak seorang pun yang mengenalnya. Baik mereka yang tinggal di padukuhan itu maupun orang-orang yang lewat. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan sama sekali tidak terhambat. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka memasuki lagi sebuah bulak yang panjang di sebuah ngarai yang datar dan luas. Mereka melewati jalan yang termasuk jalan yang lebar. Tetapi agaknya jalan itu tidak terlalu ramai. Yang melewati jalan itu hanyalah orang-orang padukuhan yang pergi ke sawah, atau orang-orang yang bepergian dari satu padukuhan ke padukuhan lain yang tidak terlalu jauh. Jalan ini tentu kepanjangan jalan yang tidak aman itu, berkata Rara Wulan. Ya, sahut Gelagah Putih. Tetapi jika beberapa kademangan bersama-sama perguruan awang-awang itu sudah benar-benar bangkit, maka jalan ini akan menjadi ramai kembali. Para pedagang tidak merasa perlu untuk menunggu-nunggu yang satu dengan yang lain agar mereka dapat melintasi jalan ini dalam kelompok-kelompok yang besar. Bahkan para pedagang yang dapat mengupah satu atau dua orang pengawal. Jika jalan ini menjadi aman, maka pedagang-pedagang sedang dan pedagang kecil pun akan berani melintasi meski seorang diri. Dalam pada itu, matahari pun menjadi semakin tinggi. Panasnya mulai terasa mengusik kulit mereka. Sementara itu nampak beberapa orang petani sedang sibuk bekerja di sawah. Tidak ada yang menghambat perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika matahari mencapai puncak langit, mereka telah berada di sebuah padukuhan yang terhitung besar. Ada sebuah pasar di padukuhan itu. Tetapi pasar itu nampaknya sepi-sepi saja. Bukan karena hari sudah menjadi semakin siang, tetapi nampaknya sejak pagi pasar itu tidak terlalu banyak dikunjungi orang. Bahkan beberapa kedai di depan pasar itu pun tidak lagi dibuka, karena jarang orang yang datang untuk makan dan minum. Yang terbiasa datang ke pasar itu hanyalah orang-orang yang tinggal di padukuhan itu atau padukuhan sekitarnya saja, sehingga mereka tidak perlu singgah di kedai yang ada di depan pasar itu. Namun di pasar itu, ada juga yang menjual nasi. Nasi tumpang, berdekatan dengan penjual dawet cendol. Dibentangkannya sehelai tikar pandan yang tidak terlalu lebar, yang warnanya kekuning-kuningan serta sudah koyak di sudutnya. Kita berhenti sebentar, Rara, desis Gelagah Putih. Untuk apa? Ada dawet cendol dan nasi tumpang. Apakah Kang sudah lapar? Aku sudah mulai haus, meskipun belum lapar. Tetapi kita akan dapat berbincang-bincang dengan penjual nasi tumpang dan penjual dawet itu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Kita dapat duduk di tikar itu. Namun kemudian ia pun mengangguk. Siapa yang membentangkan tikar itu? Penjual nasi atau penjual dawet? Siapapun yang membentangkan. Kita akan membeli nasi dan dawet. Keduanya pun kemudian berhenti di pasar itu. Mereka pun duduk di atas tikar yang dibentangkan di bawah sebatang pohon waru yang rimbun. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian memesan nasi tumpang dan dawet cendol yang segar. Pasar ini nampak sepi sekali, bertanya Rara Wulan. Tadi pagi pasar ini sedikit ramai, jawab penjual nasi tumpang. Ketika matahari naik, pasar ini pun menjadi sepi. Apakah biasanya pasar ini juga sepi? Hari ini sebenarnya hari pasaran. Karena itu, tadi pagi pasar ini menjadi agak ramai. Meskipun demikian, pasar ini masih saja terlalu sepi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Lingkungan ini memang menjadi sepi. Para pedagang dari jauh tidak lagi mau singgah, karena pasar ini semakin terasa tidak aman. Sekarang masih juga tidak aman? Ya, sekarang. Sejak beberapa waktu yang lalu, sahut penjual dawet. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Apakah kalian berdua bukan penghuni daerah ini? Kami hanya lewat saja, Kisanak. Penjual dawet itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Gelagah Putih mengacungkan mangkuknya yang telah kosong. Lagi, Kisanak. Aku harus sekali.
Penjual dawet itu menerima mangkuk dari tangan Gelagah Putih dan mengisinya lagi. Nyai juga, bertanya penjual dawet itu. Tidak. Sudah cukup, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih menghirup dawet cendolnya. Kemudian ia pun bertanya pula. Apakah sering ada orang-orang jahat yang datang kemari? Sasaran mereka adalah para pedagang yang lewat. Tetapi mereka biasanya lewat berkelompok, sehingga mereka mampu memberikan perlawanan. Kadang-kadang para pedagang itu berhasil menyelamatkan dagangan mereka. Tetapi kadang-kadang ada juga yang terpaksa harus ketinggalan, jika para penyamun itu menghadang mereka. Meskipun para pedagang itu sendiri mampu menghindar, tetapi sering terjadi beberapa bungkus dagangan mereka terjatuh atau tertinggal atau karena apapun, namun barang-barang itu akhirnya jatuh juga di tangan para perampok. Tetapi para perampok itu pun kadang-kadang harus mengorbankan 1-2 orang kawan mereka yang terbunuh oleh para pedagang dan orang-orang upahan yang melindungi mereka. Apakah ada juga pedagang atau orang-orang upahannya yang menjadi korban? Ya. Pernah juga terjadi. Tetapi biasanya kawan-kawannya berusaha membawa tubuh korban itu. Jika tubuh itu tertinggal, maka tubuh itu akan mengalami perlakuan yang buruk sekali, meskipun orang itu sudah mati. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sementara itu, penjual nasi tumpang itu pun berkata, kemarin ada sekelompok pedagang yang lewat. Pertempuran terjadi dengan para penyamun. Tetapi para pedagang itu berhasil lolos. Pertempuran itu terjadi di pasar ini? Tidak, sahut penjual dawet. Pertempuran itu terjadi di bulak sebelah. Bahkan seorang perampok terbunuh. Beberapa yang lain terluka. Karena itu, maka perampok itu menjadi sangat mendendam. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Mereka melihat beberapa orang yang berwajah garang datang dan berkerumun di depan pintu gerbang pasar. Siapa mereka? Jangan memperhatikan mereka. Jika kalian berbuat wajar-wajar saja, mereka tidak akan menghiraukannya, desis penjual dawet itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian beringsut. Mereka berpura-pura tidak menghiraukan lagi beberapa orang yang berkumpul di depan pintu gerbang itu. Siapa mereka itu? Gelagah Putih bertanya sekali lagi. Penjual dawet itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku tidak mengenal mereka dengan pasti, tetapi mereka tentu sebagian dari para perampok itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Menilik sikap, pakaian serta wajah-wajah mereka, maka mereka adalah orang-orang yang garang, menakutkan dan bengis. Apa yang mereka bawa dalam karung itu? Bertanya Gelagah Putih pula. Penjual dawet itu menggeleng sambil menjawab. Aku tidak tahu. Biasanya mereka merampas karung-karung seperti itu dari para pedagang yang lewat. Gelagah Putih dan Rara Wulan terdiam. Di tangan mereka masih terdapat sepincuk nasi tumpang yang masih belum mereka habiskan. Kehadiran orang-orang itu telah membuat Gelagah Putih dan Rara Wulan lambat menyuapi mulut mereka. Jika sempat, menyingkir sajalah, tiba-tiba saja penjual dawet itu berdesis. Kenapa? Kau orang asing di sini. Jika terjadi sesuatu, kau dapat menjadi korban. Bagaimana dengan Kisanak dan bibi penjual nasi itu? Setiap hari kami berada di sini. Tidak ada masalah bagi kami. Jika aku pergi, mereka tentu akan menjadi curiga. Jangan lewat pintu gerbang itu, tetapi lewat pintu butulan, di sebelah gubuk bekas tempat pandai besi itu menempa. Bekas? Jadi mereka tidak bekerja di gubuk-gubuk itu sekarang? Tidak. Para perampok itu melarang mereka membuat alat-alat pertanian, yang katanya akan dapat dipergunakan sebagai senjata. Tetapi sebaiknya duduk sajalah di situ, berkata penjual nasi tumpang. Jika kalian pergi, memang akan dapat menarik perhatian mereka. Tidak terlalu banyak orang di sini, sehingga 1 atau 2 orang di antara mereka akan melihat jika kedua orang ini bangkit dan pergi meninggalkan tempat ini. Penjual dawet itu termangu-mangu sejenak. Ia sempat berpaling sekilas memandang sekelompok orang yang berkerumun di pintu gerbang itu. Katanya, ya, sebaiknya kalian di sini saja. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian memutuskan untuk duduk saja di tikar, sambil makan nasi tumpang serta menghirup dawet cendol yang segar. Sementara itu, beberapa orang masih saja berkerumun di depan pintu gerbang pasar. Mereka meletakkan 3 buah karung yang penuh terisi di sebelah pintu gerbang pasar itu.
Gelagah Putih dan Rarawulan memang tidak ingin meninggalkan pasar itu. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh sekelompok orang yang berkerumun di depan pintu pasar itu. Beberapa orang yang masih berkerumun di pasar itu pun telah meninggalkan pasar. Satu dua orang yang berjualan justru berpura-pura tidak melihat apa-apa, sebagaimana penjual nasi tumpang dan penjual dawet itu. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan wajar-wajar saja tanpa memperhatikan orang-orang yang berkumpul di depan pintu pasar itu. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang yang masih ada di pasar itu menjadi berdebar-debar mendengar derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Agaknya mereka sudah mencium berita bahwa akan ada sekelompok pedagang lewat, desis penjual dawet itu. Mereka akan mencegatnya, bertanya Rarawulan. Mungkin. Tetapi biasanya mereka tidak melakukannya di sini, tetapi di bulak sebelah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia melihat kedua orang penjual nasi dan dawet itu menjadi tegang. Tetapi sebenarnya lah Gelagah Putih sendiri dan Rarawulan juga menjadi berdebar-debar. Ketika suara derap kaki kuda itu menjadi semakin dekat, maka seorang di antara orang-orang yang berkumpul di pintu gerbang pasar itu melangkah ke tengah jalan sambil bersuit nyaring. Sejenak kemudian, sekelompok orang berkuda telah berhenti pula di depan pasar. Seorang di antara mereka bergeser ke depan sambil mengangkat tangan kanannya. 8 hasta dari utara, berkata orang itu. Orang yang berdiri di tengah jalan itu pun menyahut. 7 langkah dari selatan. Orang yang duduk di punggung kuda itu bergerak beberapa langkah lagi mendekati orang yang berdiri di tengah jalan. Lihat, apa yang kau bawa? Tunjukkan dahulu mutiaramu itu, jawab orang yang berdiri di tengah jalan. Orang yang berkuda itu memberikan isyarat kepada seorang kawannya, yang bergeser mendekatinya sambil membawa sebuah peti kayu yang tidak begitu besar. Ketika peti itu dibuka, maka dua orang yang sejak semula nampaknya memang sedang menunggu di depan pasar itu mendekat. Lihatlah, berkata orang yang berdiri di tengah jalan. Kau yang tahu benar tentang candu. Kedua orang kawannya pun mendekat. Seorang di antara mereka menerima peti itu dan memperhatikan isinya dengan seksama. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan menjadi terkejut karenanya. Agaknya di pasar itu telah terjadi jual beli barang terlarang. Candu. Ternyata ada pula sekelompok orang berkuda yang lewat di jalan yang tidak aman itu, sekelompok orang yang tidak kalah jahatnya dengan para perampok dan penyamun yang sering mengganggu perjalanan para pedagang. Orang-orang berkuda yang nampaknya juga sekelompok pedagang yang lewat, ternyata adalah sekelompok orang yang berdagang barang-barang terlarang. Kedua orang yang menilai candu yang ada di dalam peti itu mengangguk-angguk. Seorang di antaranya berkata, "Ya, barangnya sesuai dengan pembicaraan." "Nah," berkata orang berkuda, "sekarang bawa kemari barang-barangmu." Orang yang berdiri di tengah jalan dan menghentikan sekelompok orang berkuda itu memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk membawa 3 buah karung itu mendekat. Orang berkuda itu pun kemudian meloncat turun. 2 orang kawannya pun meloncat turun pula. Meskipun mereka sedang melakukan pertukaran barang dengan orang-orang yang menunggu di depan pasar itu, namun agaknya kedua belah pihak nampak tetap bersiaga. Kedua belah pihak agaknya tidak dapat saling mempercayai begitu saja. Setelah melihat-lihat isi karung itu, maka orang berkuda itu pun bertanya, "Kalian dapat dari mana barang-barang ini?" "Kami adalah sekelompok perampok dan penyamun. Kami dapatkan barang-barang itu dengan cara kami." "Baiklah. Kami akan membawanya. Tetapi kami tidak akan segera dapat menguangkannya. Kami harus meneliti bahwa barang-barang ini tidak akan menjebak kami. Terserah saja kepadamu. Persoalan di antara kita sudah selesai. Jika pada kesempatan lain kalian lewat dengan membawa barang-barang berharga atau sejenis mutiara itu, mungkin kamilah yang akan merampokmu. Tetapi mungkin pula kamilah yang akan membinasakan kalian. Persetan dengan kesombonganmu." Orang berkuda itu tidak menjawab. Diperintahkannya orang-orangnya untuk membawa karung-karung itu di punggung kuda. "Jika kami memerlukannya lagi, dengan siapa kami harus berhubungan?" "Kau akan menghubungi kami?" "Ya." "Bagaimana dengan perantara itu?" "Aku sudah membunuhnya. Ia telah mengkhianati kami. Untunglah kami segera mengetahui. Jika kami terlambat, maka pertukaran hari ini tentu tidak akan terjadi. Aku tidak berkeberatan. Kau sudah tahu, kemana perantaramu itu harus pergi.
Tetapi kamilah yang akan menentukan kapan kami membutuhkannya. Baiklah. Hampir setiap pasaran kami berada di pasar Seca. Setelah kami melewati jalan-jalan yang berbahaya, maka kami akan menyatukan diri dengan orang-orang lain. Apakah sekelompok pedagang yang sering lewat di jalan ini juga kelompok yang sekarang berada di sini? Ternyata kau sangat dungu. Tentu bukan. Yang datang bersamaku sekarang adalah mereka yang bersedia bekerja sama bersamaku, khususnya dalam perdagangan mutiara itu. Tidak seorang pun dari kawan-kawan pedagang yang mengetahui bahwa aku berdagang candu. Tidak seorang pun dari mereka yang pantas dipercaya, namun orang itu pun kemudian memandang berkeliling dan berkata, "Bagaimana dengan seisi pasar ini?" Tetapi orang yang agaknya pemimpin dari mereka yang berkumpul di depan pasar itu pun tertawa. Katanya, "Tidak seorang pun yang akan berani mengkhianati kami di pasar ini. Jika itu terjadi, maka kami akan membuat pasar ini menjadi debu dan memborkannya ke sungai yang sedang banjir. Kami berkuasa di sini untuk berbuat apa saja sekehendak kami." Orang yang membawa candu itu mengangguk-angguk. Namun sejenak orang itu pun berkata, "Baiklah. Kami akan pergi. Jika kalian dapat dipercaya, maka hubungan di antara kita ini dapat berlanjut. Aku pun akan menilai apakah kau tidak berkhianat." Orang yang membawa candu itu tidak menjawab. Namun sejenak kemudian, orang-orang berkuda itu pun telah meninggalkan pasar yang sepi itu, justru menuju ke arah dari mana mereka datang. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun Gagah Putih pun kemudian segera membayar harga nasi tumpang dan dawet cendol itu. Mereka telah pergi. "Bukankah aku pun dapat pergi?" desis Gelagah Putih. Tetapi mereka masih berada di situ. "Baiklah. Kami akan menunggu di sebelah regol pasar. Bukankah di dekat regol itu ada orang berjualan mentimun? Agaknya masih ada beberapa buah ketimun yang belum laku." "Hati-hatilah," desis penjual nasi tumpang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Namun mereka pun kemudian bangkit dan berjalan menuju ke regol. "Kita tidak dapat berbuat apa-apa di sini," desis Gelagah Putih. "Kita dapat merampas candu itu dan memusnahkannya. Tetapi akibatnya akan buruk sekali bagi orang-orang sepasar. Bahkan untuk selanjutnya pasar ini akan mati. Tidak seorang pun yang akan berani lagi pergi ke pasar ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka pergi, kita akan mengikuti mereka. Kita memang tidak dapat membiarkan candu itu jatuh ke tangan orang banyak." Rara Wulan agaknya dapat mengerti. Jika mereka harus berbuat sesuatu, maka mereka tidak akan mengorbankan orang-orang yang berada di pasar itu. Demikianlah, sejenak kemudian ketika orang-orang yang semula berkumpul di depan pasar itu pergi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun keluar pula dari pasar itu. Mereka akan mengikuti sekelompok orang yang membawa candu itu, tetapi tanpa ada kesan bahwa keduanya keluar dari dalam pasar. Karena itu, maka untuk beberapa saat Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya memperhatikan arah perjalanan mereka. Ketika di kejauhan mereka berbelok ke kiri, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun baru melangkah meninggalkan pasar itu. Namun dengan cepat keduanya melangkah menyusul perjalanan sekelompok orang yang membawa candu itu. Di jalan simpang, mereka masih melihat sekelompok orang itu berbelok ke kanan. "Sekarang kita akan menyusul mereka." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjalan cepat melintasi jalan yang dilalui oleh sekelompok orang yang membawa candu itu. Mereka pun kemudian berbelok ke kanan. Memasuki sebuah bulak panjang itu, mereka telah berhasil menyusul sekelompok orang yang membawa peti candu itu. "Sekitar 10 orang," berkata Gelagah Putih. "Ya. Kita tidak tahu tataran kemampuan mereka. Apakah kita harus berusaha menghentikan perlawanan mereka secepatnya?" "Ya," jawab Gelagah Putih. "Kita tidak ingin terjebak dalam putaran kekuatan yang tidak terlawan." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun sudah mulai mengambil sikap. Rara Wulan telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang dikenakan kemudian adalah pakaian khususnya. Namun Gelagah Putih masih berdesis. "Jangan sebut candu, Rara." "Kenapa?" "Mereka akan dapat menganggap orang-orang yang berada di pasar itulah yang berkhianat, dengan membuka rahasia candu itu kepada kita." "Baiklah, Kakang. Kakang sajalah yang berbicara dengan mereka." Gelagah Putih mengangguk.
Namun sebelum keduanya menghentikan orang-orang yang membawa peti berisi candu itu, pemimpin mereka telah memerintahkan mereka untuk berhenti. Agaknya dua orang itu sengaja mengikuti kita, berkata pemimpin sekelompok orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menyadarinya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berhenti pula beberapa langkah dari mereka. Apakah kalian berdua sengaja mengikuti kami? Bertanya pemimpin kelompok itu. Ya, jawab Gelagah Putih. Siapa kalian, dan apakah maksud kalian? Kalian tentu gerombolan perampok yang dipimpin oleh Kasan Barong. Siapa? Kasan Barong. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian pemimpinnya itu pun menjawab. Aku tidak mengenal orang yang bernama Kasan Barong. Bahkan namanya pun aku belum pernah mendengarnya. Jadi siapakah yang memimpin kelompok ini? Aku. Namaku Jatingarang. Bohong, jawab Gelagah Putih sambil tertawa. Suara tertawanya bagaikan mengguncang bulak panjang itu. Bahkan jantung Rara Wulan pun telah tergetar pula mendengar suara tertawa Gelagah Putih itu. Di antara derai tertawanya Gelagah Putih pun berkata, ternyata Kasan Barong adalah seorang pengecut. Kenapa kau mengelak, ketika kau sudah bertemu dengan aku sekarang ini? Kau siapa? Namaku Lemah Bengkah. Perempuan ini adalah istriku. Nah, sekarang kau tahu, dengan siapa kau berhadapan. Kau pun tentu tahu, persoalan apa yang ada di antara kita. Persoalan apa? Jangan ingkar, geram Gelagah Putih. Kau curi kitab yang berisi ilmu kanuragan, yang disebut kitab Mega Mendung. Nah, aku datang mengemban perintah guru untuk mengambil kitab itu. Wajah pemimpin sekelompok orang, yang menyebut dirinya Jatingarang itu, memandang beberapa orang pengikutnya berganti-ganti. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya. Siapa pernah mendengar nama Kasan Barong? Dan siapakah yang pernah mendengar sebuah kitab yang disebut kitab Mega Mendung? Para pengikutnya itu menggeleng. Tentu fitnah, geram orang yang disebut Jatingarang. Seandainya benar bahwa aku adalah orang yang kau sebut Kasan Barong, yang mencuri kitab gurumu, bagaimana kau tahu bahwa orang itu adalah aku? Aku sudah mendapat ancar-ancar dari guru. Orang yang namanya Kasan Barong adalah seorang yang bertubuh tinggi, tegap, bermata tajam seperti mata elang, cerdik dan licik. Bukankah ada beribu orang yang bertubuh tinggi, tegap dan bermata elang? Orang itu berkeliaran dan menjadi pemimpin sekelompok penyamun di daerah ini. Jelas. Tidak ada dua atau tiga, tetapi hanya ada satu orang saja. Kau. Meskipun namamu akan berganti 1000 kali, tetapi bayangan di kepalaku adalah tepat terungkap pada wajah, wujud dan sifat-sifatmu. Persetan dengan igauanmu. Seandainya aku adalah Kasan Barong, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengambil kembali kitab itu. Seandainya aku berhasil mencurinya, aku tentu tidak akan mengembalikannya kepadamu atau memberikannya kepada siapapun. Kecuali jika ada orang yang membelinya dengan harga yang sangat mahal. Apakah aku harus memaksamu dengan caraku? Orang yang menyebut dirinya Jatingarang itu tertawa. Beberapa orang pengikutnya pun tertawa pula. Seorang yang berkumis lebat berkata di sela-sela derai tertawanya. Kau hanya 2 orang. Itu pun seorang di antara kalian perempuan. Kami semuanya berjumlah 10 orang. Bagaimana mungkin kau akan memaksa kami untuk melakukan sesuatu? Apalagi yang harus kami lakukan itu tidak kami mengerti sama sekali. Meskipun kami hanya berdua, jika guru tidak mempercayai kami, maka kami tidak akan mendapat perintah untuk mengambil kembali kitab itu. Beberapa pekan aku berkeliaran di daerah ini, sekarang aku menemukan orang yang aku cari. Aku tentu tidak akan melepaskan Kasan Barong yang licik itu. Persetan dengan celotehmu. Pergi, atau kami akan membunuhmu, geram seorang yang tubuhnya agak gemuk. Lengannya yang besar itu hampir sebesar kentongan tunggak bambu petung. Aku akan pergi dengan membawa kitab Mega Mendung, sebagaimana diperintahkan oleh guru. Pemimpin sekelompok orang yang membawa candu itu pun kemudian berkata, selesaikan mereka berdua. Aku akan membawa peti itu pulang. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih hampir berteriak berkata, kitab itu tentu kalian simpan di dalam peti itu. Berikan peti itu kepadaku. Kau gila. Ini peti berisi perhiasan. Aku memang merampoknya dari beberapa orang pedagang yang lewat. Omong kosong. Jika peti itu berisi perhiasan, tunjukkan kepadaku.
Aku tidak akan merampasnya. Kau tidak berhak melihat hasil rampokanku. Kau bukan keluarga kelompokku. Tetapi aku membawa wewenang guruku untuk mengambil kembali kitab itu. Apapun yang kau katakan, kau akan mati. Orang yang tubuhnya agak gemuk itu pun melangkah maju, sedangkan orang yang berkumis lebat itu pun bergeser pula sambil berkata, "Aku akan menangkap perempuan ini saja. Keberadaannya di sarang kita akan memberikan banyak manfaat." "Persetan kau," geram orang yang agak gemuk. "Aku akan membunuh laki-laki yang sombong ini." Dalam pada itu, Jati Ngarang sendiri seakan-akan tidak menghiraukan lagi keberadaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bersama seorang yang membawa peti berisi candu itu, mereka meninggalkan tempat itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera mempersiapkan diri. Mereka tidak boleh terpancang terlalu lama dalam pertempuran melawan kedua orang itu, agar mereka segera dapat menyusul Jati Ngarang dan para pengikutnya yang membawa peti itu pergi. Karena itu maka Gelagah Putih pun kemudian berkata lantang, "Bersiaplah untuk mati." Namun kemudian ia pun berteriak, "Kasan Barong, jangan tinggalkan mayat kawanmu itu di sini. Jika kau pergi, kau harus membawa mayat mereka dan meninggalkan peti yang berisi kitab Mega Mendung itu." Jati Ngarang menggeram. Tetapi ia hanya berpaling saja. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya. "Bagus," geram Gelagah Putih. "Kalian berdua akan menjadi tumbal. Tetapi setelah membunuh kalian berdua, aku akan memburu Kasan Barong itu." "Kau masih saja nekat menyambutnya Kasan Barong," geram orang yang agak gemuk itu. "Tetapi aku akan segera membungkam mulutmu." Orang yang agak gemuk itu pun segera meloncat menyerang. Tetapi Gelagah Putih sudah siap menghadapinya, sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Namun orang itu tidak membiarkan Gelagah Putih lepas dari serangannya. Meskipun tubuhnya agak gemuk, tetapi orang itu meloncat dengan cekatan. Ketika tubuhnya berputar, maka kakinya pun terayun mendatar mengarah ke kening. Gelagah Putih bergeser selangkah surut. Serangan itu tidak mengenainya. Bahkan Gelagah Putihlah yang kemudian dengan cepat meloncat menyerang. Orang yang bertubuh gemuk itu terkejut. Tetapi ia pun mampu bergerak cepat menghindar. Namun serangan kedua Gelagah Putih tidak mampu dihindarinya. Kaki Gelagah Putih terjulur lurus menggapai dadanya. Orang bertubuh gemuk itu terlempar beberapa langkah surut, kemudian jatuh tercebur ke dalam air yang mengalir di parit yang menjulur di pinggir jalan itu. Yang tertawa justru Rara Wulan. Katanya kepada orang berkumis lebat itu, "Lihat, kawanmu sempat mandi." Orang berkumis lebat itu menggeram. Katanya, "Jangan meremehkan kawanku itu. Jika ia sudah melepaskan kemampuan puncaknya, maka suamimu akan lebur menjadi abu." Rara Wulan tidak menjawab. Bahkan seolah-olah ia tidak mendengarnya. Bahkan ia pun bertanya, "Apakah kau juga akan mandi?" Rara Wulan tidak memberi kesempatan orang berkumis lebat itu menjawab. Tiba-tiba saja Rara Wulan pun meloncat menyerang. Tangannya lah yang terjulur lurus mengenai dada orang berkumis lebat itu. Orang itu tidak mengira bahwa perempuan itu mampu bergerak demikian cepatnya. Karena itu, maka ia pun tidak sempat menghindari serangan Rara Wulan itu. Demikian kerasnya serangan Rara Wulan, maka orang itu pun bergetar surut. Bahkan ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ternyata orang itu pun telah terdorong dan tercebur ke dalam parit itu pula. Dengan cepat orang itu pun bangkit dan meloncat ke tanggul. Tetapi seluruh pakaiannya sudah terlanjur basah, sebagaimana orang yang agak gemuk itu. Kejadian itu ternyata menarik perhatian beberapa orang kawannya yang masih belum terlalu jauh. 4 orang di antara mereka menghentikan langkahnya dan bahkan berbalik kembali. Jati Ngarang pun berpaling. Tetapi kemudian ia berjalan terus sambil berkata, "Jangan ragu-ragu. Selesaikan kedua orang itu dengan cepat." "Baik, Lurahi," jawab seorang di antara 4 orang yang berbalik itu. Dalam pada itu, orang yang bertubuh gemuk itu pun mengumpat kasar. Dengan geram ia pun berkata, "Setan yang tidak tahu diri. Aku benar-benar akan membunuhmu. Lakukan saja kalau kau mampu. Kalau tidak, maka akulah yang akan membunuhmu." Orang yang bertubuh gemuk yang pakaiannya menjadi basah kuyup itu pun segera meloncat menyerang. Tetapi Gelagah Putih pun sudah benar-benar bersiap. Karena itu, maka serangan-serangannya menjadi sia-sia.
Tangan dan kakinya tidak pernah dapat menyentuh tubuh Gagah Putih. Demikian pula orang yang berkumis itu. Serangan-serangannya pun tidak berarti sama sekali bagi Rara Wulan. Bahkan yang sangat menyakitkan hati, sekali lagi orang itu terlempar ke dalam parit, setelah tubuhnya membentur pohon turi yang menjadi pohon perindang di jalan bulak itu. Sambil bangkit berdiri orang berkumis lebat itu mengumpat. Sementara itu, keempat orang yang berbalik itu telah berdiri memperhatikan pertempuran itu. Mereka pun segera menyadari bahwa orang yang menyebut dirinya bernama Lemah Bengkah dan menuntut diserahkan kitab Mega Mendung itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Pantas gurunya mempercayainya untuk mencari kitab itu, berkata seorang di antara keempat orang yang berbalik itu. Tetapi apakah Ki Lurah benar-benar telah mencuri kitab itu dari gurunya? Tentu tidak. Yang dicarinya adalah orang yang bernama Kasan Barong. Tetapi orang itu agaknya sangat yakin bahwa lurah itulah yang dicarinya. Mereka harus menebus kesalahpahaman ini dengan nyawa mereka, geram seorang yang bertubuh raksasa, berambut panjang bergerai di bawah ikat kepalanya sampai ke bawah bahunya. Tetapi percakapan itu pun terhenti. Mereka melihat orang yang bertubuh agak gemuk itu terpelanting jatuh. Punggungnya telah menimpa tanggul parit yang berbatu-batu padas. "Edan," teriak orang yang bertubuh gemuk itu. "Kau patahkan tulang punggungku." Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Dibiarkannya orang itu bangkit berdiri sambil menyeringai kesakitan. "Aku akan membunuhmu, keparat," geram orang itu sambil menarik senjatanya. Sebuah golok yang panjang, berwarna kehitam-hitaman. Agaknya bukan golok kebanyakan. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun agaknya kawan-kawannya itu pun akan segera melibatkan diri pula. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian telah mengurai ikat pinggangnya. Orang yang bertubuh agak gemuk itu mengerutkan dahinya. Ia mendengar beberapa orang kawannya yang berbalik itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Apakah perguruanmu begitu miskin, sehingga tidak mampu membekalimu dengan senjata apapun?" Gelagah Putih bergeser surut. Dipandanginya orang yang mentertawakannya itu sambil berkata, "Inilah senjataku. Ini memang senjataku. Apa yang dapat kau lakukan dengan senjatamu itu? Oh, kau ingin tahu?" Tiba-tiba saja Gelagah Putih meloncat sambil mengayunkan senjatanya ke arah leher lawannya yang agak gemuk itu. Ia berharap lawannya itu menangkis serangannya dengan goloknya yang panjang. Sebenarnya lah bahwa lawannya yang agak gemuk itu telah menyilangkan goloknya untuk membentur serangan Gelagah Putih. Orang itu berharap akan dapat menebas putus ikat pinggang lawannya itu. Namun ketika benturan itu terjadi, orang yang agak gemuk itu terkejut. Demikian pula orang-orang yang memperhatikan pertempuran itu. Mereka melihat golok yang panjang itu bergetar. Bahkan golok itu telah terlepas dari tangannya. Golok yang membentur ikat pinggang Gelagah Putih itu seakan-akan telah terbentur dengan sebatang bindi baja sebesar lengan orang yang agak gemuk itu. Orang yang kehilangan goloknya itu meloncat surut. Tetapi ia tidak sempat memungut goloknya, karena tiba-tiba saja di luar perhitungannya, Gelagah Putih dengan kecepatan yang sangat tinggi telah berdiri sambil menginjak goloknya itu dengan satu kakinya. "Iblis keparat," geram orang yang bertubuh agak gemuk itu. Gelagah Putih memandangi orang-orang yang berdiri di luar lingkaran pertempuran itu sambil berkata, "Nah, kau lihat sekarang. Apa yang dapat aku lakukan dengan ikat pinggangku ini?" Orang-orang itu pun menjadi tegang. Namun seorang di antara mereka pun berkata, "Kita akan menyelesaikan orang itu bersama-sama." Namun ketika keempat orang itu mulai bergeser, orang berkumis lebat itu mengaduh tertahan. Selendang Rara Wulan yang menyambar pundak kanannya, membuat tangan kanannya seakan-akan menjadi lumpuh. Bahkan orang itu tidak sempat menarik senjatanya, sebilah pedang yang tergantung di lambung kirinya. Keempat orang yang mulai bergerak itu berpaling. Mereka melihat kawannya yang berkumis lebat itu menyeringai kesakitan sambil mengumpat. "Perempuan terkutuk. Iblis manakah yang telah memberikan selendang itu kepadamu? Kenapa dengan selendangku? Ambil kembali kitab itu." Orang berkumis lebat itu mengelus pundaknya yang tulangnya bagaikan retak. Dalam pada itu, keempat orang yang berbalik itu pun segera membagi diri. Dua di antara mereka akan membantu orang yang tubuhnya agak gemuk itu. Sedangkan dua orang yang lain akan bertempur bersama orang yang berkumis lebat. "Bagaimana dengan perempuan ini?" bertanya seorang di antara kedua orang yang akan membantu orang yang berkumis lebat itu.
Bukan perempuan kebanyakan. Tetapi ia adalah iblis betina. Selendangnya sangat berbahaya. Bagaimana dengan selendangnya? Bertanya yang lain. Jangan sampai tersentuh. Selendang itu dapat meretakkan tulang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Omong kosong, geram kawannya. Aku akan memotong selendang itu dengan pedangku. Orang itu pun kemudian telah menggenggam pedang yang tajamnya berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Pedangku ini dapat memotong segenggam kapuk randu yang ditiupkan ke tajamnya. Apalagi selendang itu. Aku akan memangkasnya menjadi potong-potongan kecil. Rara Wulan sama sekali tidak menanggapinya. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri untuk melawan ketiga orang yang kemudian berdiri memencar. Namun seorang di antara mereka sebelah tangannya sudah tidak begitu bertenaga. Justru tangan kanannya. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan telah terlibat dalam pertempuran melawan masing-masing 3 orang. Namun ternyata bahwa keenam orang itu pun segera mengalami kesulitan. Pedang yang dibanggakan, yang dapat memotong selembar kapuk yang dihembus ke tajamnya, tidak mampu mengoyakkan selendang Rara Wulan. Bahkan selendang itu jika terjulur seakan-akan telah berubah menjadi sebatang tongkat baja yang sangat berbahaya. Dengan demikian, maka ketiga orang lawan Rara Wulan itu pun segera terdesak. Ketika orang yang tangan kanannya serasa telah menjadi lumpuh itu mencoba meloncat menyerang dengan kakinya, maka selendang Rara Wulan telah menyambar lambungnya. Dengan derasnya orang berkumis lebat itu terlempar ke samping. Tubuhnya terbanting dengan kerasnya di tanah yang berbatu padas. Orang itu pun mengerang kesakitan. Ia tidak lagi dapat segera bangkit. Tulang-tulangnya bagaikan telah berpatahan. Kedua orang kawannya menjadi sangat marah. Sambil menggeram mereka pun segera menyerang dengan senjata masing-masing, yang berputaran seperti baling-baling. Sementara itu, ketiga orang lawan Gelagah Putih telah mendesak lawan-lawannya pula. Meskipun orang yang agak gemuk itu sudah dapat memungut senjata kembali, tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Gelagah Putih. Bahkan senjata Gelagah Putihlah yang mulai menyentuh tubuh lawan-lawannya itu. Seorang lawannya berteriak kesakitan sambil mengumpat ketika ikat pinggang Gelagah Putih mengenai lengannya. Lengan itu pun telah terkoyak, seakan-akan tergores sebilah pedang yang sangat tajam. Namun dengan demikian orang-orang yang bertempur melawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun harus menyadari bahwa kedua orang laki-laki dan perempuan yang mengaku mendapat perintah dari guru mereka itu benar-benar orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun segera bersuit nyaring untuk memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang mendahuluinya, agar mereka pun segera kembali untuk mengatasi kesulitan keenam orang itu. Kalau bukan Lurahe Jatingarang sendiri, maka sulit untuk mengatasi dua orang ini, desis seorang di antara mereka. Sementara itu, para pengikut Jatingarang itu sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun mereka sama sekali tidak mampu untuk menguasai orang yang menyebut namanya lemah bengkah bersama istrinya itu. Jatingarang yang sudah berjalan semakin jauh, masih mendengar isyarat pengikutnya. Namun ia justru berkata, "Cepat. Kita harus segera pergi. Kedua orang itu tidak boleh menyusul kita. Tidak ada gunanya, Lurahe. Meskipun kita sudah menjadi semakin jauh, maka salah seorang dari kawan-kawan kita itu tentu akan dapat menunjukkan sarang kita, jika mereka tidak berhasil mengalahkan kedua orang yang sedang mencari kitab Mega Mendung itu. Agaknya mereka sedang menemui kesulitan, sehingga mereka telah memberi isyarat. Mereka tidak akan berkhianat dengan menunjukkan sarang kita. Tetapi kedua orang suami istri itu tentu mempunyai 1000 cara untuk memaksa agar kawan-kawan kami itu berbicara. Jadi menurut pendapatmu, kita kembali kepada kawan-kawan kita itu. Kita membantu mereka. Kedua orang suami istri itu harus kita bunuh. Jika mereka belum mati, maka mereka tentu akan memburu Ki Lurah, karena mereka yakin bahwa Ki Lurah adalah orang yang mereka sebut Kasan Barong, yang telah mencuri kitab Mega Mendung." Pemimpin segerombolan penyamun itu termangu-mangu. Namun pada saat itu mereka membawa candu di dalam peti kayu kecil itu. Candu yang harganya mahal sekali, sehingga candu yang mereka bawa itu nilainya adalah beberapa ratus keping uang perak. Namun akhirnya Jatingarang itu pun berkata, "Baiklah. Kita kembali. Kita akan membantu keenam kawan-kawan kita yang mengalami kesulitan itu." Dengan tergesa-gesa keempat orang itu pun melangkah kembali.
Mereka tidak menyangka bahwa 2 orang laki-laki dan perempuan itu mampu mengalahkan 6 orang di antara mereka. Sedangkan para perampok dan penyamun itu adalah orang-orang yang telah berpengalaman bermain dengan taruhan darah dan bahkan nyawa. Ketika mereka sampai di arena pertempuran, maka kawan-kawan mereka sudah hampir tidak berdaya. 2 orang yang bertempur melawan Rara Wulan hampir tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Sedangkan yang seorang lagi telah pingsan, terbaring di tanggul parit. Sedangkan yang bertempur melawan Gelagah Putih pun sudah menjadi tidak berdaya pula. Jati Ngarang menggeram marah. Kedua orang suami istri itu seakan-akan dengan sengaja mempermainkan para pengikutnya. Selesaikan perempuan itu, geram Jati Ngarang. Jika kau mampu menangkapnya hidup-hidup, lakukanlah. Jika kalian mengalami kesulitan, bunuh saja. Aku akan membunuh laki-laki ini. Baik, Ki Lurah. Demikianlah, maka 3 orang telah bergeser mendekati Rara Wulan. Mereka meletakkan peti kecil berisi candu itu di atas tanggul parit, dekat sebatang pohon turi. Kepada orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, orang yang meletakkan peti itu berkata, "Kau sudah tidak mampu berkelahi lagi. Jaga peti itu. Taruhannya adalah nyawamu." "Baik. Baik, Kakang," jawab orang itu sambil berjalan tertatih-tatih mendekati peti yang terletak di bawah pohon turi itu. Dalam pada itu, maka Rara Wulan pun harus bertempur lagi melawan 3 orang yang baru saja memasuki arena pertempuran. Mereka masih memiliki tenaga dan kemampuan mereka sepenuhnya. Selebihnya, seorang yang sudah mengalami kesakitan masih mampu bergabung dengan ketiga orang kawannya itu. "Menyerah sajalah," berkata seorang yang hidungnya cacat. Agaknya bekas goresan senjata yang menyilang. Untunglah bahwa luka itu tidak menggores di matanya. "Kau lihat kawan-kawanmu," sahut Rara Wulan. "Karena itu, kalian sajalah yang menyerah." Perempuan tidak tahu diri. "Kami akan dapat menangkapmu dan mencincangmu menjadi sayatan-sayatan kecil. Tetapi kami pun dapat berbuat lain atasmu. Jika kau menyerah, maka keadaan akan menjadi lebih baik daripada masa-masa lalumu." Rara Wulan tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu selendangnya telah berputar. Terdengar putaran selendang itu bergaung seperti sendaren. "Gila perempuan ini," desis salah seorang lawannya. "Karena itu, kalian sajalah yang menyerah." Seorang yang lain pun menggeram. "Marilah. Kita selesaikan saja perempuan itu secepatnya. Kita akan berpacu dengan Ki Lurah yang akan membunuh laki-laki yang sombong itu." Orang-orang yang sudah siap bertempur melawan Rara Wulan itu pun mulai bergeser. Yang akan mereka lakukan adalah menangkap perempuan itu. Tetapi jika sulit dilakukan dan bahkan tidak mungkin, maka mereka akan membunuh saja perempuan binal itu. Sementara itu, Jati Ngarang sudah berhadapan dengan Gelagah Putih. Gelagah Putih menyadari bahwa pemimpin sekelompok penyamun itu tentu orang yang berilmu tinggi, dilandasi oleh keberanian dan pengalamannya yang luas. Dengan pedang di tangan, maka Jati Ngarang pun telah siap untuk menyerang. "Siapapun kau, maka kau tidak akan mampu melawan pedangku ini." Gelagah Putih sempat memandangi pedang lawannya. Pedangnya yang berwarna kehitam-hitaman itu menyiratkan pantulan cahaya matahari dari pamornya yang berkeredipan. "Hanya pedang-pedang pilihan yang dibuat dengan pamor seperti itu," berkata Gelagah Putih di dalam hati. Namun Gelagah Putih pun percaya penuh bahwa senjatanya adalah senjata yang tidak ada duanya. Dengan landasan tenaga dalamnya yang sangat tinggi, maka senjata itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Karena itu, maka Gelagah Putih harus berhati-hati menghadapinya. Meskipun demikian, Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi gentar. Sejenak kemudian, maka pedang itu pun telah berputaran. Kilatan cahaya matahari yang terpantul dari pamornya, kadang-kadang terasa bagaikan menusuk mata Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih pun segera menyadarinya, sehingga ia tidak lagi selalu memandangi daun pedang lawannya. Ketika lawannya meloncat sambil mengayunkan pedangnya, maka Gelagah Putih pun bergeser untuk menghindar. Namun ketika ujung pedang itu bagaikan memburunya, maka Gelagah Putih telah menepis pedang itu dengan senjatanya. Jati Ngarang menyadari bahwa senjata lawannya bukan senjata kebanyakan. Tetapi ketika pedangnya bersentuhan dengan senjata lawannya yang mengaku bernama Lemah Bengkah itu, maka ia pun bergumam di dalam hatinya. Iblis manakah yang telah memberikan senjata itu kepadanya? Demikianlah, maka mereka pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit.
Jati Ngarang berloncatan dengan cepat, sementara pedangnya terayun-ayun mengerikan. Berkali-kali pedang itu menebas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun jika ujung pedang itu gagal menyentuh tubuh lawannya, maka pedang itu pun terjulur, mematuk seperti seekor ular bandotan. Tetapi Gelagah Putih mampu mengimbangi kecepatan gerak Jati Ngarang. Bahkan sekali-sekali Gelagah Putih mendahului serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh lawannya. Dengan demikian, maka serangan-serangan Jati Ngarang itu masih belum mampu menembus pertahanan Gelagah Putih, dan apalagi menyentuh sasarannya. Tetapi justru serangan-serangan Gelagah Putihlah yang telah berhasil menggores di tubuh Jati Ngarang. Jati Ngarang itu meloncat surut sambil mengumpat kasar ketika terasa ikat pinggang lawannya itu menggores lengannya. Bahkan kemudian ternyata bahwa goresan ikat pinggang itu telah mengoyakkan kulit dan dagingnya, sebagaimana tajamnya sebilah pedang. "Gila," teriak Jati Ngarang. "Apa yang telah kau lakukan dengan ikat pinggangmu?" "Aku mampu memenggal kepalamu dengan sekali tebas," sahut Gelagah Putih. "Belum tentu kau dapat melakukannya dengan pedangmu itu." "Tentu aku dapat melakukannya. Menunduklah. Aku akan menebas lehermu sehingga putus dengan sekali ayun. Aku tidak akan dapat mengerti apakah kau benar-benar melakukannya atau tidak. Jika kau ingin memamerkannya kepadaku, cobalah menebas leher salah seorang pengikutmu yang tidak berguna itu." Jati Ngarang menggeram. Katanya, "Kau memang gila. Kami telah menyatakan diri menjadi satu keluarga. Jika aku ingin menebas leher, maka itu tentu lehermu. Pedangku yang sudah keluar dari urangkanya, sudah menjadi haus." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Aku hanya mempunyai sebuah leher. Karena itu, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu dengan sukarela. Dengan sukarela atau tidak, akibatnya tidak akan berbeda. Akhirnya kepalamu akan terpenggal juga. Kau bermimpi. Marilah kita buktikan, kepala siapakah yang akan terpenggal di arena pertempuran ini." Jati Ngarang tidak menyahut. Tetapi ia pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada. Namun Gelagah Putih dengan cepat mengelak. Di tepisnya pedang lawannya menyamping. Dengan gerak yang sangat cepat, Gelagah Putih telah mengayunkan senjata. Jati Ngarang mengaduh tertahan. Ujung ikat pinggang itu telah menggores lambungnya. Meskipun luka yang kemudian menyilang tidak begitu dalam, namun terasa luka itu menjadi sangat pedih dibasahi oleh keringatnya. Kemarahan Jati Ngarang rasa-rasanya telah membuat darah di seluruh tubuhnya mendidih. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Lawannya dengan senjatanya yang aneh, terlalu sulit untuk dikalahkan. Karena itu, maka Jati Ngarang itu telah berpaling sekilas untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kawan-kawannya. Jati Ngarang itu terkejut melihat apa yang terjadi dengan mereka. Juga satu kenyataan yang harus dihadapinya. Orang-orangnya yang bertempur melawan seorang perempuan itu ternyata sudah tidak berdaya. Dua orang tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Meskipun mereka masih berdiri dengan senjata di tangan, tetapi rasa-rasanya mereka harus mengerahkan sisa-sisa tenaga mereka hanya untuk menyelamatkan keseimbangan mereka. Sementara itu, dua orang yang lain masih mencoba untuk bertempur. Namun mereka tidak berdaya lagi mengatasi serangan-serangan selendang Rara Wulan. Gelagah Putih membiarkan lawannya untuk melihat kenyataan itu. Karena itu, Gelagah Putih tidak tergesa-gesa menyerang Jati Ngarang yang menjadi sangat gelisah. "Kasan Barong," berkata Gelagah Putih. "Kau harus melihat kenyataan itu. Serahkan saja kitab yang kau curi itu. Aku akan membawanya kepada guru. Setelah itu, kau boleh meninggalkan arena ini." "Persetan kau, lemah bengkah," geram Jati Ngarang. "Kau tidak akan dapat lari dari tanganku." "Apakah kau tidak melihat kenyataan yang kau hadapi?" bertanya Gelagah Putih. Jati Ngarang tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang dengan sisa tenaganya. Namun yang terjadi, justru sebaliknya dari yang diharapkannya. Senjata aneh Gelagah Putih itu telah mengenai pundaknya. Jati Ngarang meloncat surut. Tetapi kali ini Gelagah Putih memburunya. Senjatanya itu pun terjulur lurus menyentuh dada. Jati Ngarang tidak mampu mengelak. Luka pun telah menganga pula di dadanya. Sambil mengerang kesakitan Jati Ngarang meloncat surut mengambil jarak. Gelagah Putih membiarkannya berdiri termangu-mangu. Dibiarkannya Jati Ngarang itu melihat orang-orangnya yang bertempur melawan Rara Wulan. Mereka semuanya sudah tidak berdaya lagi.
Jangan mengingkari kenyataan ini, Kasan Barong, berkata Gelagah Putih. Pergilah. Tinggalkan peti yang berisi kitab Mega Mendung itu. Jati Ngarang termangu-mangu sejenak. Ia memang tidak dapat berbuat lain jika ia masih ingin tetap hidup. Karena itu, maka Jati Ngarang itu pun berkata, baiklah jika kau menghendaki peti itu. Ambillah. Tetapi dengan syarat. Syarat apa? Jangan kau buka sebelum kau sampai ke hadapan gurumu. Kenapa? Kitab yang kau maksudkan adalah kitab yang keramat. Aku pun belum pernah membukanya. Aku hanya membawanya kemana aku pergi, agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Namun ternyata aku masih belum berhasil membukanya. Bahkan akhirnya niatku untuk membuka aku batalkan, setelah saudara tua seperguruanku memberitahukan bahwa kitab itu adalah kitab keramat. Tidak setiap orang dapat dan boleh membukanya. Kenapa kalau aku buka di sini? Terserah kepadamu. Tetapi aku sudah memperingatkanmu bahwa sebaiknya kau buka di hadapan gurumu. Jika terjadi sesuatu, gurumu akan dapat menyelamatkanmu. Baik. Aku akan melakukannya. Jati Ngarang itu termangu-mangu sejenak. Lalu ia pun memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk meninggalkan tempat itu. Tinggalkan peti itu di situ. Tetapi, desis seorang kawannya. Jati Ngarang tidak menjawab. Tetapi ia membelalakan matanya kepada orangnya itu. Sejenak kemudian Jati Ngarang dan orang-orangnya pun segera pergi. Sambil berjalan menjauh. Jati Ngarang pun berkata, biarlah mereka mengambil candu itu daripada nyawa kita. Bukankah kita dapat menukarnya dengan benda-benda yang dapat kita rampas dari para pedagang yang lewat? Tetapi candu itu harganya mahal sekali. Mana yang lebih mahal? Candu itu atau nyawamu? Kepada orang-orangnya untuk meninggalkan tempat itu. Pengikutnya itu tidak menjawab lagi. Sementara Jati Ngarang itu berkata pula, selagi nyawa kita masih ada, kita akan mendapat kesempatan untuk mencarinya. Tetapi jika nyawa kita sudah tidak lagi berada di dalam tubuh kita, maka kita sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Orang-orangnya tidak menjawab. Sementara itu, mereka berjalan semakin jauh. Ada di antara mereka yang harus dipapah oleh kawannya yang masih sanggup berjalan dengan tegak. Namun Jati Ngarang sendiri tubuhnya terasa menjadi semakin lemah. Dari luka-lukanya, darah masih tetap mengalir. Akhirnya mereka memutuskan untuk berbelok masuk ke sebuah pategalan untuk mengobati luka-luka mereka. Setidak-tidaknya memampatkan darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh mereka, yang ternyata terdapat di mana-mana. Bahkan selendang perempuan itu mampu menggoreskan luka di tubuh mereka. Sementara itu Rara Wulan dan Gelagah Putih berdiri termangu-mangu di atas tanggul parit. Dengan nada ragu, Rara Wulan pun bertanya, kenapa kita melepaskan mereka semuanya, Kakang? Apakah kita harus membunuh mereka semua? Sementara itu tentu kita tidak dapat menawan mereka, karena kita berada di perjalanan. Aku mengerti. Tetapi dengan demikian, kita hanya melakukan pekerjaan ini sepotong. Sementara itu, mereka masih saja memperdagangkan barang yang terlarang itu. Kita akan berbicara dengan Ki Demang di Kademangan ini. Biarlah Ki Demang melaporkannya kepada para petugas, meskipun mungkin Ki Demang akan menempuh perjalanan yang agak jauh. Agaknya darah ini tidak terjangkau oleh tangan-tangan para petugas. Terbukti para perampok dan para penyamun masih saja berkeliaran di daerah ini. Ya. Tetapi laporan tentang perdagangan yang terlarang itu mudah-mudahan dapat mempertajam kerisauan daerah ini, sehingga daerah ini akan mendapat perhatian lebih besar. Tidak hanya sekedar perampok dan penyamun, tetapi justru peredaran barang-barang terlarang. Apakah Ki Demang berani melakukannya? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, aku tidak tahu. Tetapi jika niat Ki Umbul Telu itu dapat terlaksana, maka persoalannya akan berbeda. Suasana di daerah ini akan berubah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Para demang di daerah ini pun mudah-mudahan juga tersembul nafas keberanian yang ditimbulkan oleh Ki Umbul Telu di sekitar bukit kecilnya itu, sehingga mereka akan berani memberikan perlawanan kepada para perampok dan penyamun. Tetapi jika hal itu dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada para pedagang, maka akan dapat terjadi salah langkah, Kakang. Ternyata ada juga para pedagang yang langkahnya jauh lebih buruk dari para perampok dan penyamun.
Mereka telah bekerja sama dengan para perampok dan penyamun untuk mengadakan barang-barang terlarang. Ya, itu juga merupakan masalah yang besar. Karena itu, persoalannya harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar sambil lalu. Jika para demang dan beberapa perguruan membantu membuka jalan perdagangan agar daerah mereka menjadi ramai kembali, itu harus disadari bahwa jalan perdagangan itu tidak akan menjadi jalan peredaran barang-barang terlarang itu. Kita memang harus menemui salah seorang demang yang terdekat dan membawahi lingkungan pasar itu. Namun Gelagah Putih itu pun kemudian berkata, "Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan atas peti itu? Kita akan memusnahkannya. Tetapi kita harus menyimpannya sedikit, sebagai bukti bahwa perdagangan barang terlarang ini memang ada. Kita akan menunjukkannya kepada Ki Demang yang membawahi pasar itu." Demikianlah, keduanya pun kemudian telah membawa peti itu menjauhi tempat yang berpenghuni. Mereka berjalan menyusuri sebatang sungai ke arah Udik, sehingga mereka sampai di tempat yang jarang didatangi seseorang. Ketika mereka naik tebing sungai itu, mereka telah berada di sebuah padang perdu. Kita akan membakarnya, setelah kita menyimpan sedikit. Keduanya pun kemudian mencari ranting-ranting kayu kering dan ditimbun di atas tebing sungai itu. Setelah mengambil sedikit contoh dari barang terlarang dan disimpan, maka peti itu beserta isinya diletakkan di atas setumpuk kekayuan kering. Gelagah Putih pun kemudian telah membuat api, dan kemudian menyalakan kayu-kayu kering yang ditimbunnya itu. Sejenak kemudian, maka peti serta isinya pun telah terbakar. Angin yang bertiup di atas tebing perdu itu telah menaburkan asapnya ke arah hutan yang lebat. Setelah peti dan isinya itu lebur menjadi abu, maka keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka segera kembali ke pasar yang sudah menjadi lebih sepi. Kepada orang-orang yang masih ada di depan pasar, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun bertanya kepada mereka, di manakah letak rumah Ki Demang yang membawahi pasar itu. "Rumahnya tidak begitu jauh, Kisanak," jawab seorang laki-laki berperawakan sedang. "Ambil jalan ini. Jalan ini adalah jalan utama padukuhan ini. Di simpang 3, kalian akan menjumpai sebatang pohon beringin yang besar. Nah, ambil jalan ke kiri. Jika kau berjalan terus, kau akan sampai ke Banjar." "Terima kasih, Kisanak," jawab Gelagah Putih. Bersama Rara Wulan, maka Gelagah Putih pun telah menelusuri jalan utama padukuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh laki-laki di depan pasar, ketika mereka sampai di simpang 3, maka mereka pun telah berbelok ke kiri. Tidak sampai 100 langkah, maka mereka pun telah sampai di regol halaman sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas. Menurut dugaan Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka rumah itu tentu rumah Ki Demang. Namun untuk meyakinkannya, maka Gelagah Putih pun bertanya kepada seorang remaja yang lewat sambil membawa walesan bambu. "Apakah rumah ini rumah Ki Demang, Tole?" Remaja itu berhenti. Sejenak ia termangu. Namun kemudian ia pun mengangguk. "Iya, Kakang. Rumah itu adalah rumah Ki Demang. Apakah kau akan menemuinya?" Gelagah Putih pun mengangguk sambil menjawab. "Ya. Aku ingin bertemu dengan Ki Demang." Anak itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Katanya, "Maaf, Kang. Kawan-kawanku tentu sudah menunggu di bendungan. Kau akan memancing ikan?" "Ya," jawab anak itu sambil berlari-lari. "Mudah-mudahan Ki Demang tanggap, Rara," desis Gelagah Putih. Rara Wulan menarik nafas panjang. Rara Wulan sudah bertemu dengan beberapa orang demang yang lebih mementingkan dirinya dan keluarganya daripada mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kedudukannya yang disandangnya justru dipergunakannya untuk landasan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kehidupan rakyatnya. "Mudah-mudahan Ki Demang ini berbeda," berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Keduanya pun kemudian memasuki halaman rumah Ki Demang yang luas. Namun nampaknya rumah Ki Demang tidak berlebihan. Meskipun nampak cukup baik, tetapi nampaknya bukan rumah yang mewah, sebagaimana rumah beberapa orang Demang yang pernah mereka lihat. Seorang laki-laki separuh baya yang sedang memotong-motong batang kayu yang baru saja ditebang, melihat kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Diletakkannya kapaknya. Sambil mengusap keringatnya yang mengalir di kening, ia pun melangkah menyongsong kedua orang suami istri itu. "Maaf, Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Apakah kami dapat menghadap Ki Demang?"
Ki Demang. Ya, Kisanak. Silahkan menunggu sebentar, Kisanak. Aku akan mengatakannya, kalau Ki Demang tidak sedang tidur. Orang yang tidak berbaju, sedangkan seluruh tubuhnya basah oleh keringat itu pun kemudian masuk ke longkangan lewat seketheng. Nampaknya orang itu sedang menebang sebatang pohon jambu air yang belum terlalu besar, yang tumbuh di dekat pintu seketheng. Udaranya terasa sejuk di halaman ini, Kakang, desis Rara Wulan. Keluarga Ki Demang pandai menata halaman. Beberapa pohon buah-buahan yang terhitung besar. Kemudian gerumbul-gerumbul pohon bunga. Rara Wulan nampaknya tertarik kepada segerumbul pohon kembang soka merah yang baru berbunga. Namun sejenak kemudian, seorang yang nampaknya sedikit lebih tua dari Gelagah Putih keluar lewat pintu peringgitan. Dengan ramah orang itu mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan naik dan duduk di peringgitan. Selamat datang di rumah kami yang sederhana ini, Kisanak, berkata Ki Demang merendah. Terima kasih, Ki Demang. Kami mohon maaf, bahwa tiba-tiba saja kami sudah mengganggu Ki Demang. Ki Demang itu tertawa. Katanya. Sejak aku memangku jabatan ini, aku sudah mempersiapkan diri untuk diganggu setiap saat selama sehari semalam, di setiap harinya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum pula. Maaf, Kisanak. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku ingin bertanya siapakah Kisanak berdua ini? Namaku Gelagah Putih, Ki Demang. Perempuan ini adalah istriku. Kami berasal dari Jati Anom. Tetapi kami pernah tinggal di tanah perdikan Menoreh. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, aku juga sering pergi ke tanah perdikan Menoreh, menyeberang ke sebelah timur Kali Praga, ke Mangir, ke Pandak, Jodop, Ganjur dan sekitarnya. Ki Demang sering berkeliling di daerah selatan. Aku pernah menjadi pedagang Wesi Aji, sebelum aku ditetapkan menjadi Demang di sini. Ayahkulah yang waktu itu menjadi Demang. Sebenarnya aku tidak tertarik pada jabatan ini. Aku senang mengembara sambil berdagang Wesi Aji dan batu-batu mulia. Tetapi setelah ayah meninggal, aku sekarang diikat oleh jabatanku. Tetapi bukankah dengan kedudukan Ki Demang sekarang ini, Ki Demang dapat berbuat banyak bagi rakyat Kademangan ini? Arti dari keberadaan Ki Demang menjadi lebih nyata bagi orang banyak, daripada seorang pedagang Wesi Aji. Ya. Ki Demang mengangguk-angguk. Aku berusaha. Nampaknya Ki Demang berhasil. Ki Demang tertawa lagi. Katanya. Kau memuji aku, Ki Gelagah Putih. Terima kasih. Tetapi sebenarnya lah aku belum dapat berbuat apa-apa di Kademangan ini selama 2 tahun aku menjabat. Jadi Ki Demang baru 2 tahun menjabat? Ya. Itu pun masih dibayangi oleh sikap beberapa orang yang tidak menginginkan aku menggantikan kedudukan ayahku. Kenapa? Jika tatanan yang berlaku demikian, bukankah semua pihak harus menerima, senang atau tidak senang? Ki Demang mengangguk-angguk pula. Katanya. Ya. Seharusnya memang demikian. Tetapi ternyata dalam kenyataannya, ada juga batu-batu kerikil yang mengganjal perjalananku. Tetapi Ki Demang akan dapat mengatasinya. Ki Demang mengerutkan dahinya. Pandangannya tiba-tiba saja terlempar jauh menyusup di antara tiang-tiang pendapa rumahnya, menusuk ke halaman rumahnya yang rindang. Ki Demang itu pun akhirnya berkata, Sudahlah, Ki Gelagah Putih berdua. Itu adalah persoalanku. Tidak sepantasnya aku katakan kepada tamu-tamuku. Apalagi tamu yang masih belum aku kenal sebelumnya. Tidak apa-apa, Ki Demang. Jika saja itu dapat memperingan beban yang Ki Demang pikul selama ini. Ki Gelagah Putih, berkata Ki Demang kemudian mengalihkan pembicaraan. Mungkin kedatangan kalian berdua mempunyai maksud tertentu, aku akan mendengarkannya. Jika kalian berdua memerlukan bantuan, jika saja aku dapat membantu, maka aku akan membantunya. Baiklah, Ki Demang, sahut Gelagah Putih. Ada sesuatu yang memang akan aku sampaikan kepada Ki Demang. Ketika kami berdua sedang berada di pasar, maka kami melihat sekelompok orang yang nampaknya memang sedang menunggu. Sekelompok orang? Ya, Ki Demang, jawab Gelagah Putih, yang kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di pasar itu. Ia pun menceritakan usahanya untuk merampas candu itu, tanpa menimbulkan kecurigaan para perampok dan penyamun itu terhadap orang-orang yang ada di pasar. Ki Demang mendengarkan keterangan Gelagah Putih itu dengan sungguh-sungguh.
Sekali-sekali Ki Demang bahkan mengangguk-angguk. Namun kadang-kadang Ki Demang itu pun menarik nafas panjang. Ya, Ki Demang, jawab Gelagah Putih, yang kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di pasar itu. Ia pun menceritakan usahanya untuk merampas candu itu, tanpa menimbulkan kecurigaan para perampok dan penyamun itu terhadap orang-orang yang ada di pasar. Itulah yang dapat kami laporkan, Ki Demang, berkata Gelagah Putih kemudian. Ditunjukkannya sedikit candu yang dibawanya kepada Ki Demang sambil berkata, "Aku mohon Ki Demang mempercayai kami. Kami membawa contoh dagangan terlarang yang telah kami bakar itu, Ki Demang." Ki Demang menarik nafas panjang. Katanya, "Terima kasih atas kesediaan Ki Gelagah Putih berdua untuk menghancurkan benda-benda terlarang itu. Benda-benda terlarang itu akan dapat merusak banyak orang, Ki Demang." "Aku mengerti. Aku pun merasa bahwa aku dan para bebahu di Kademangan ini berkewajiban untuk memberantasnya." Ki Demang itu berhenti sejenak, lalu, "Tetapi bagaimana kami dapat melakukannya?" Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Mereka memang sudah memperhitungkan kemungkinan bahwa Ki Demang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apakah para perampok dan penyamun itu benar-benar tidak dapat dikalahkan oleh para penghuni Kademangan? Aku sudah bertemu beberapa orang Demang. Mereka mempunyai tanggapan dan sikap yang sama kepada para perampok dan penyamun itu, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi ternyata Ki Demang itu mempunyai alasan yang khusus. Persoalan yang mungkin tidak terdapat di Kademangan-Kademangan yang lain. Ki Gelagah Putih, berkata Ki Demang. Tidak semestinya aku mengatakan persoalan yang agaknya lebih condong ke persoalan pribadi ini, aku sampaikan kepada kalian berdua. Tetapi justru karena kalian berdua sudah menunjukkan kepedulian kalian terhadap Kademangan ini, maka aku akan mengatakannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Mereka menunggu apa yang akan dikatakan selanjutnya oleh Ki Demang itu. Ki Gelagah Putih berdua, sebenarnya lah bahwa ada orang yang berusaha mengguncang kedudukanku. Justru saudaraku sendiri, tetapi kami berbeda ibu. Aku adalah anak tertua. Tetapi ketika ibuku meninggal, ayah menikah lagi. Dari pernikahan yang kedua itu, ayah juga memiliki seorang anak laki-laki yang berselisih umur sekitar 4 tahun. Adikku itu lahir pada saat ayah baru saja diwisuda menjadi Demang di Kademangan ini. Menurut pendapat ibu tiriku, adikku itulah anak Demang, yang pantas menggantikannya. Ketika aku lahir, ayah belum seorang Demang, sehingga aku tidak patut untuk menggantikannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada ragu, Gelagah Putih bertanya. Tetapi bagaimana menurut paugeran yang berlaku? Paugeran itu mengatakan bahwa jika seorang Demang meninggal, maka anak laki-lakinya yang tertua yang akan menggantikannya. Jika seorang Demang tidak mempunyai anak laki-laki, maka menantunya dari anaknya yang tertua. Jika Demang itu tidak mempunyai anak, maka akan diadakan pemilihan seluruh Kademangan untuk mengangkat seorang Demang yang baru. Demikian pula jika seorang Demang kehilangan kedudukannya karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dalam menjalankan tugasnya. Jika demikian, bukankah kedudukan sudah jelas, siapakah yang seharusnya menggantikan kedudukan Demang itu? Tetapi ibu tiri serta adikku itu masih berusaha mengguncang kedudukanku. Menurut mereka, anak Demang itu adalah adikku itu. Aku bukannya anak Ki Demang, karena ketika aku lahir, ayahku belum seorang Demang. Bagaimana pendapat para bebahu? Mereka sependapat dengan aku. Tetapi usaha ibu tiriku dan adikku masih belum berhenti meskipun akhirnya akulah yang sudah ditetapkan menjadi Demang. Mereka mendapat dukungan dari beberapa orang, yang sayangnya adalah orang-orang yang berpengaruh di Kademangan ini. Mereka adalah orang-orang kaya, yang akan dapat memanfaatkan kedudukan Demang itu jika kedudukan itu berada di tangan adikku. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata. Dengan demikian, Ki Demang sedang menghadapi keadaan rumit di Kademangan ini sendiri. Memang rumit, Ki Gelagah Putih. Tetapi aku berharap bahwa aku akan segera dapat mengatasinya. Aku percaya kepada rakyatku, bahwa mereka akan dapat memandang persoalannya dengan jernih. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Rakyatkulah yang akan menentukan penyelesaian dari masalah ini. Namun dengan ragu-ragu Gelagah Putih pun bertanya. Jadi dengan demikian perhatian Ki Demang masih terikat pada persoalan yang menyangkut kedudukan Ki Demang? Ki Demang termangu-mangu sejenak. Katanya.
Seharusnya tidak demikian, Ki Gelagah Putih. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku tidak dapat bekerja dengan tenang. Aku mengerti. Tetapi baiklah. Apapun yang bergejolak di dalam lingkungan kami sendiri, kami harus tetap memperhatikan kehidupan rakyat kami. Namun satu hal yang harus Ki Gelagah Putih lihat sebagai satu kenyataan, bahwa rakyat kami sebagian terbesar adalah petani. Sebagian kecil adalah pedagang, dan beberapa orang memiliki modal untuk membuka tempat-tempat usaha. Menghimpun beberapa orang yang semula membuat barang-barang kerajinan bambu, pandan dan mendong di rumah masing-masing. Ada yang menghimpun beberapa orang pandai besi dan para undagi. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Ia tahu maksud Ki Demang, bahwa dengan demikian, rakyatnya bukanlah orang-orang yang terbiasa memegang senjata. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Aku mengerti, Ki Demang. Para petani, para pedagang dan orang-orang yang membuka usaha bermacam-macam kerajinan bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan berkelahi. Apalagi melawan para perampok. Tetapi di beberapa kademangan yang sudah aku lalui, telah sepakat untuk bekerja sama dengan perguruan awang-awang untuk menyusun kekuatan melawan para perampok. Sehingga jika jalur jalan perdagangan yang melewati lingkungan ini dapat diamankan, maka pasar itu pun tentu akan tumbuh semakin besar. Tetapi ternyata ada sisi lain yang harus diawasi, justru lebih bersungguh-sungguh. Semula aku tidak melihat bahwa jalur ini pun menjadi jalur perdagangan barang-barang terlarang. Perdagangan ini ternyata merupakan bahaya yang lebih besar dari para perampok dan penyamun, yang tidak secara langsung mengganggu rakyat Kademangan ini. Ya, Ki Gelagah Putih. Tetapi rencana bekerja sama dengan perguruan awang-awang itu sangat menarik perhatian. Baiklah. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan terpancang kepada persoalan sendiri. Aku memang harus tetap menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Demang. Gelagah Putih menarik nafas panjang sambil berkata, segala sesuatunya terserah kepada Ki Demang. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Seorang yang bertubuh tinggi besar, berkumis tebal memasuki halaman rumah Ki Demang. Kebetulan Ki Bekel datang, Ki Gelagah Putih. Ki Bekel? Ya. Ia adalah Bekel yang memimpin padukuhan induk Kademangan ini. Oh, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia beringsut sejengkal. Demikian pula Rara Wulan. Ada tamu, Ki Demang, bertanya Ki Bekel. Iya, jawab Ki Demang. Silahkan duduk, Ki Bekel. Ki Bekel itu pun kemudian duduk di sebelah Ki Demang. Sambil memandangi Gelagah Putih dan Rara Wulan berganti-ganti ia pun berkata, siapakah tamu Ki Demang ini? Namanya Ki Gelagah Putih, Ki Bekel. Sedangkan perempuan itu adalah istrinya. Oh, Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya lagi. Apakah keperluannya menghadap Ki Demang? Ki Demang pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang keperluan Gelagah Putih dan istrinya datang menemui Ki Demang. Oh, Ki Bekel mengangguk-angguk pula. Ternyata mereka adalah pahlawan-pahlawan keselamatan bagi rakyat kita. Aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua Kisanak. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Mereka tidak mengerti, apakah yang diucapkan oleh Ki Bekel itu sanjungan atau sindiran. Agaknya Ki Demang pun merasa ragu-ragu pula atas ucapan Ki Bekel itu. Karena itu, maka ia pun bertanya. Maksud Ki Bekel? Untuk apa sebenarnya mereka mencampuri persoalan keluarga besar kita? Bukankah di sini ada aku, ada Ki Demang dan ada para bebahu? Bukan saja bebahu padukuhan induk ini, tetapi juga bebahu Kademangan. Bersambung ke bab 522. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.